Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kenikmatan, kesehatan, lancar rezeki, kemudahan dan masih banyak lainnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi baginda kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas tuntunan beliau lah yang dulunya kita di jalan yang gelap gemerlap dan sekarang saat ini kita di jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz Rian Surya Putra MPT selaku dosen pengampu mata kuliah pembaca teks ilmiah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman seluruhnya untuk berdiskusi bersama, untuk menambah wawasan bersama mengenai tentang literasi. Nah, pada kesempatan yang akan saya bawakan kali ini, saya mengambil judul Literasi Fondasi Kompetensi. Mengapa literasi menjadi sebuah fondasi kompetensi? Nah, dari kata fondasi tersebut kan berarti sebuah dasar ya teman-teman, sebuah dasar dari kompetensi. Nah, mengapa literasi kok bisa menjadi sebuah dasar dari kompetensi tersebut? Dan tentunya kita akan membahas semuanya. Kita akan membahas mengenai tentang apa itu literasi, terus manfaat dari literasi itu apa, kok bisa menjadi fondasi kompetensi. Nah, itu kita akan membahas secara bersama-sama. Tentunya teman-teman juga sudah mengenal apa itu literasi gitu ya teman-teman. Nah, apalagi di dunia pendidikan, literasi itu sangat kuat sekali ya teman-teman. Pengaruhnya pada sebuah karakter anak maupun kompetensi sebuah peserta didik. Baik, untuk memasuki materi yang pertama, kita akan membahas apa pentingnya literasi. Nah, tentunya literasi menurut UNESCO itu ada beberapa manfaat atau sebuah tujuan dari literasi itu tersebut. Nah, menurut UNESCO yang pertama, literasi adalah hak untuk semua orang. Jadi semua orang ini memiliki hak untuk mendapatkan sebuah literasi, untuk mendapatkan sebuah pengajaran literasi, untuk dapat belajar literasi. Nah, untuk itu jadi menurut UNESCO literasi adalah hak untuk semua orang ya teman-teman. Lalu yang kedua, literasi merupakan fondasi semua pembelajaran. Jadi saya jelaskan bahwa literasi merupakan sebuah fondasi semua pembelajaran. Mata pelajaran yang ada dimanapun itu fondasinya literasi. Nah, mengapa? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Kenapa kok literasi menjadi sebuah fondasi ya teman-teman. Lalu yang ketiga, literasi membentuk kepribadian individual dan manfaat sosial. Nah, literasi juga dapat membentuk sebuah kepribadian individual seseorang dan manfaat sosial bagi seseorang juga. Lalu yang keempat, literasi adalah sebagai solusi untuk pengurangan kemiskinan. Tentunya sangat masuk akal sekali dan sangat logis sekali jika literasi itu dapat mengurangi kemiskinan. Mengapa? Nanti kita akan kupas tuntas, insya Allah ya. Yang kelima, yang terakhir ini, literasi mengarahkan kemajuan semua tujuan pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa literasi ini dapat mengarahkan kemajuan semua tujuan pendidikan. Nah, tentunya apalagi di lingkup pendidikan, literasi ini sangat-sangat sebuah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya, apa itu literasi ya teman-teman? Nah, literasi menurut secara umum adalah sebuah aktivitas membaca, menulis, dan buku. Nah, yang berkaitan mengenai tentang membaca, menulis, dan buku itu secara umum bisa dikatakan dengan sebuah literasi ya teman-teman. Aktivitas membaca, menulis, dan buku gitu. Nah, jika menurut UNESCO atau the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization pada tahun 1958, bahwasanya literasi merujuk pada kemampuan seseorang
membaca dan menulis dengan pembangunan suatu pernyataan pendek atau sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang sudah saya kasih warna hijau ini, kemampuan membaca, menulis itu sebuah keterampilan untuk yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi bahwasanya literasi ini sangat berpengaruh dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu literasi itu adalah sebuah kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi saya ulangi lagi, literasi adalah sebuah kemampuan berbahasa dan berpikir. Mengapa literasi harus memiliki kemampuan berbahasa dan berpikir? Nah, tentunya kita akan membahasnya selanjutnya. Baik. Nah, tadi kan ada sebuah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, di dalam sebuah kemampuan berbahasa atau keterampilan berbahasa itu ada 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mendengarkan, membaca, memirsa, menulis, dan berbicara. Ini sudah paten ya teman-teman ya. Nah, keterampilan berbahasa ini yaitu mendengarkan, membaca, memirsa, menulis, dan berbicara. Nah, ini harus dikuasai oleh para pegiat literasi tentunya. Nah, dengan harapan bahwasanya literasi ini dapat diimplementasikan, dapat direalisasikan, dapat dilakukan dengan menguasai keterampilan berbahasa ini ya teman-teman. Nah, mendengarkan juga sangat penting, membaca sangat penting dalam literasi, memirsa juga sangat penting dalam literasi, menulis sama saja, berbicara juga sama pentingnya. Jadi keterampilan berbahasa ini sangat penting sekali untuk dapat kita menguasai sebuah literasi atau bisa menjadi seorang literat. Baik. Nah, selanjutnya tadi ada kemampuan berbahasa dan selanjutnya ada kemampuan berpikir ya teman-teman. Nah, selain itu di dalam kemampuan dan keterampilan berpikir ini ada beberapa hal yang sangat penting, yang sangat berpengaruh juga. Yang pertama itu keterampilan memecah masalah atau problem solving. Yang kedua yaitu kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Yang keempat yaitu keterampilan berpikir kreatif. Nah, ini merupakan sebuah keterampilan dan kemampuan berpikir. Jadi, tadi ada keterampilan berbahasa dan saat ini ada kemampuan berpikir. Jadi, sebuah literasi itu merupakan gabungan dari keterampilan berbahasa dan keterampilan berpikir ya teman-teman. Baik, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya keterampilan berbahasa jika disinkronkan, memang saling berkaitan ya, keterampilan berpikir juga saling terkait dengan keterampilan berbahasa. Nah, hasilnya apa? Nah, jika seseorang memiliki keterampilan berbahasa secara baik dan memiliki keterampilan berpikir ya secara baik, maka mereka akan menjadi seorang literat, orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu di dalam kehidupannya. Nah, salah satunya di bidang literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, kewargaan, literasi etika atau moral, dan lain-lain. Nah, tentunya salah satu contohnya saya jelaskan seperti di literasi sains. Jadi orang tersebut menguasai bidang sains. Orang tersebut sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai sains. Nah, tentunya untuk dapat mengetahui pemahaman secara luas, nah tentunya dibutuhkan literasi ya teman-teman, yaitu keterampilan berbahasa dan keterampilan berpikir agar mendapat sebuah wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, dan pemahaman tentunya tidak hanya pengetahuan dan wawasan saja, tetapi pemahaman juga sangat penting sekali. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke ini ya, ilmu neurologi ya teman-teman. Nah, ilmu neurologi ini yaitu ilmu yang membahas mengenai ilmu yang mempelajari mengenai tentang otak manusia, cara bekerja otak manusia ya teman-teman. Nah, di dalam otak manusia ini ada sebuah kemampuan khusus ya teman-teman. Nah, dari kemampuan ini, manusia dapat memahami sesuatu, manusia dapat mengerti sesuatu, manusia dapat membaca, manusia dapat berpikir, dan masih banyak lagi fungsi dari otak ya teman-teman. Nah, saya jelaskan bahwasanya di dalam sebuah berpikir, itu otak manusia berada di frontal lobe.
yang ada di depannya ini ya teman-teman, seperti yang sudah ada di layar, itu ada di depan. Nah, kemampuan berpikir manusia itu ada di depan, otak depan ini ya. Sebenarnya tidak ada ya teman-teman istilah otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang, semuanya itu saling berkaitannya. Cuma hanya sebuah simbolis saja ya teman. Nah, lalu keterampilan berbahasa, untuk keterampilan berbahasanya, untuk kemampuan berbahasanya itu ada di parietal lobe yang warna kuning ini ya teman-teman, yang sudah saya paparkan di layar. Lalu yang ketiga yaitu ada sebuah kemampuan memahami. Nah, di dalam literasi ini ada berpikir, berbahasa, dan tentunya harus dapat memahami sesuatu hal. Nah, untuk di otak memahami, untuk bagian otak yang bekerja untuk memahami itu ada di temporal lobe. Nah, yang warna hijau ini ya teman-teman, ini temporal lobe di otak manusia ini ya. Nah, untuk itu bahwasanya otak manusia ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di literasi. Tentunya sebagai bentuk sebuah pemahaman, keterampilan berpikir, kemampuan berbahasa, memahami dan masih banyak lainnya otak kita ya, fungsi dan tugasnya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah contoh otak orang yang literat, neoliterat atau orang yang hampir menuju ke tingkat tinggi ya teman-teman. Maksudnya masih tingkat sedang ya, bukan terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau literat maksudnya yang pro banget gitulah kalau bahasa sekarangnya. Nah, kalau illiterat ini otaknya orang yang jarang suka membaca, yang sulit membaca, sulit memahami dan lain-lain ya teman-teman. Sulit memahami. Nah, saya jelaskan, warna merah ini adalah sebuah kemampuan untuk membaca atau memahami sesuatu ya teman. Nah, jadi kalau misalnya warna-warna merah kuning ini banyak, jadi bisa dikatakan orang tersebut memiliki sebuah literasi yang tinggi ya teman-teman, sebuah pemahaman yang tinggi. Jadinya tentunya orang yang suka gemar membaca, orang-orang yang suka gemar menulis, tentunya itu orang-orang yang sudah memiliki literasi yang tinggi ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, gambar kedua ini neoliterat. Nah, ini otak yang orang yang berproses menuju ke literat. Nah, kalau yang di sebelahnya yaitu otak orang manusia yang kurangnya literasi ya teman-teman. Jadi sangat-sangat kurang sekali mungkin respon atau pemahamannya itu sangat sulit sekali. Jadi bisa dikatakan orang literasi itu ini aktif sekali otaknya ya bekerja. Bisa dibandingkan dengan otak manusia yang kekurangan literasi ya teman-teman. Jadi pemahamannya itu sangat sulit memahami sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi pemahamannya kurang, nah sehingga muncul dampak yang membuat orang tersebut sulit memahami sesuatu. Akhirnya ilmu pengetahuannya kurang, wawasannya juga kurang, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya membaca belum tentu disebut literasi. Mengapa? Karena membaca tanpa kemampuan berbahasa dan berpikir belum disebut literasi ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya membaca itu harus memiliki sebuah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, jika kita hanya membaca saja tanpa kita berpikir, nah kita kapan pahamnya gitu ya teman-teman. Kita tidak memiliki sebuah kemampuan untuk memahami bacaan tersebut. Nah, lalu untuk meningkatkan ilmu-ilmu yang lain perlu memahami hal-hal yang mendasar karena pengolahan bahasa dimulai dari pemahaman-pemahaman yang ada di memori kita. Nah, kita kan sudah mengetahui itu fungsi dari otak kita. Nah, otak orang yang literasi itu sangat aktif sekali ya teman-teman. Nah, tentunya dapat menghasilkan dampak-dampak yang positif ya tentunya. Jadi kalau biasa terus ya teman-teman, literasinya bakalan itu ya teman-teman akan berpengaruh dalam kehidupan juga ya teman-teman ya. Tadi kan juga sudah disebutkan manfaat ya, manfaat apa pentingnya literasi kan. Nah, ini untuk meningkatkan ilmu-ilmu yang lain perlu memahami hal-hal yang mendasar. Jadi ketika kita ingin meningkatkan sebuah ilmu-ilmu yang lain, kita perlu memahami hal-hal yang mendasar terlebih dahulu.
Karena pengolahan bahasa dimulai dari pemahaman-pemahaman yang ada di memori kita. Nah, jika kita tidak mengetahui bahasa atau mungkin sesuatu yang kurang kita pahami terlebih dahulu, ketika kita ingin mempelajarinya, ya kesulitan ya teman-teman. Tentunya sangat kesulitan sekali ya teman-teman. Bahwasanya pemahaman itu juga sangat penting. Nah, mengapa? Nah, tadi mengapa ada kata membaca belum disebut literasi? Karena tanpa kemampuan berbahasa dan berpikir, tentunya membaca belum tentu disebut literasi, gitu ya teman. Jadi ada, nah ini mulai ada sedikit keterbukaan bahwasanya literasi itu sebagai fondasi ya teman-teman. Nah, fondasi itu adalah sebuah hal-hal yang mendasar karena pengolahan bahasa dimulai dari pemahaman-pemahaman yang ada di memori kita. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita juga sudah membahas tuh orang yang sangat-sangat gemar literasi. Nah, orang-orang yang pegiat literasi lah, itu namanya literat. Nah, lalu ada neuli literat, ada iliterat, orang yang kurang literasinya. Nah, jika seseorang memiliki keterampilan berbahasa dan berpikir yang tinggi, maka disebut literat ya teman-teman. Oke, nah ini selanjutnya untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia maupun adik-adik sekalian ya teman-teman yang saya banggakan, bahwasanya pada kurikulum 2013 revisi 2016 bahwasanya anak-anak mahasiswa maupun peserta didik pendidikan bahasa itu memiliki sebuah keterampilan belajar multimodal. Nah, sebuah kemampuan belajar multimodal. Nah, di antaranya ada teks, ada gambar, ada grafis, ada video ya. Dan tentunya ada juga keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Nah, tentunya di era sekarang saat ini, tentunya media teknologi itu sangat berpengaruh sekali ya dalam dunia pendidikan. Tentunya kita kalau dapat memanfaatkannya dengan baik, apalagi di dunia literasi juga, kita akan dapat memahami sebuah hal itu secara cepat ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya perangkat digital untuk menemukan informasi. Jadi perangkat-perangkat digital yang sudah kita miliki sekarang ini kita gunakan untuk menemukan sebuah informasi yang bermanfaat gitu ya. Lalu ada perangkat digital untuk memahami informasi. Selain kita menemukan informasi, kita harus dapat memahaminya ya teman-teman. Nah, cara untuk memahaminya tersebut juga diperlukan sebuah literasi. Lalu perangkat digital untuk menggunakan informasi. Nah, selain kita memahami, kita juga dapat menggunakan informasi tersebut. Kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu perangkat digital untuk mendukung sebuah menulis. Nah, tentunya perangkat digital sekarang ini sangat mendukung sekali bagi para penulis ya teman-teman. Nah, tentunya sangat bermanfaat, sangat efisien ya teman-teman. Jadi tidak terlalu ribet dan sangat mudah saat ini. Nah, ini manfaat literasi bagi anak. Nah, mengapa tadi literasi itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan, bahwasanya jika anak sudah mampu menggunakan bahasa dan berpikir, maka akan menjadi modal dasar untuk belajar sepanjang hayat. Nah, jadi jika anak memiliki kemampuan menggunakan bahasa dan berpikir secara baik, maka akan menjadi sebuah modal dasar. Nah, ini manfaat dari literasi tersebut menjadi modal dasar ya teman-teman. Modal dasar, fondasi yang paling bawah untuk belajar sepanjang hayat nantinya. Dan dia akan mengembangkan kemampuan sendiri. Baik, mohon maaf teman-teman karena ada gangguan jaringan. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi sampai manfaat literasi bagi anak. Oke. Baik, manfaat literasi bagi anak. Nah, tentunya jika anak sudah mampu menggunakan bahasa dan berpikir, maka akan menjadi modal dasar untuk belajar sepanjang hayat. Tentunya ketika anak itu dapat mampu menggunakan bahasa dan berpikir secara baik, akan menjadi sebuah modal dasar untuk belajar sepanjang hayat hidupnya gitu ya teman-teman. Dia akan mengembangkan kemampuan sendiri di masa depan. Jadi sangat-sangat penting sekali literasi bagi anak ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan,
pentingnya literasi, bahwasanya literasi itu sangat penting sekali, apalagi di dunia pendidikan maupun sebuah kontribusi untuk negara juga sangat penting. Nah, dari literasi sendiri itu menjadi sebuah masuk ke dalam proses pendidikan. Nah, jika sudah masuk sudah masuk ke dalam proses pendidikan nih ya, literasi ini harus masuk ke dalam proses pendidikan dan harus dikembangkan gitu. Nah, jadi sehingga dapat menghasilkan sebuah mutu dan hasil pendidikan yang berkualitas. Mutu dan hasil pendidikan yang sangat baik sekali tentunya bagi peserta didik ya teman-teman. Kita menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang baik. Nah, lalu itu untuk hasil yang selanjutnya itu mutu SDM, sumber daya manusia. Nah, jadi kalau kita sudah mengajarkan literasi, membimbing literasi di dalam dunia pendidikan, dalam proses pendidikan ini ya teman-teman, kita akan menghasilkan sebuah mutu dan hasil pendidikan. Nah, mutu tersebut, mutu yang dihasilkan tersebut adalah mutu sumber daya manusia, peserta didik, anak didik kita yang sudah kita ajarkan literasi, kita gencarkan literasi, intinya kita ajarkan literasi, bahwasanya literasi itu sangat penting. Sehingga mutu sumber daya manusia juga akan berkualitas juga. Nah, tidak hanya kuantitas saja, akan tapi kualitasnya juga terpenuhi. Sehingga negara kita akan ikut daya saing yang tinggi gitu ya. Maksudnya kita akan masuk ke dalam daya saing gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia ini tentunya memiliki jika memiliki literasi yang sangat tinggi, maka daya saing perkembangan negara Indonesia yang ada di dunia ini juga akan ikut bersaing terus menerus. Jadi negara kita tidak akan ketinggalan ya teman-teman. Nah, maka dari itu manfaat literasi apalagi di dunia pendidikan itu sangatlah penting ya teman-teman. Itu dapat menghasilkan mutu dan hasil pendidikan yang berkualitas, mutu sumber daya manusia yang sangat berkualitas, yang berkompeten, dan lalu dapat menjadi sebuah daya saing bagi negara Indonesia untuk terus berkembang dan berkembang pesat secara maju. Oke, teman-teman. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di kesimpulan bahwasanya kompetensi berbahasa dan berpikir atau sebuah literasi merupakan dasar semua kompetensi ya teman-teman. Nah, keberhasilan pencapaian suatu kompetensi ditentukan dengan kompetensi literasi yang baik. Nah, ketika kompetensi itu dapat diukur ketika kita memiliki sebuah literasi yang baik ya teman-teman. Kita juga dapat menggunakan literasi itu sebagai fondasi awal ya teman-teman untuk dapat melambungkan, untuk dapat meningkatkan kompetensi kita yang kita miliki, tentunya ilmu pengetahuan, wawasan, skill, critical thinking, pemikiran, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik, menulis, memirsa, dan lain-lain ya teman-teman, yang tadi ya antara keterampilan berbahasa dan kemampuan berpikir ya teman-teman, itu merupakan sebuah gabungan dari literasi ya teman-teman. Jadi literasi itu dari keterampilan berbahasa dan kemampuan berpikir. Sehingga jika itu sinkron, maka literasi dapat mewujudkan sebuah keberhasilan pencapaian suatu kompetensi gitu ya secara baik ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita juga sama-sama saling belajar ya teman-teman. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dan salah kata dan ucap yang saya ucapkan maupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu kembali. Terima kasih. Thank you.